pagi, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ibu. Maaf mengganggu waktunya sebentar. Ini saya mendapat tugas dari calon guru penggerak untuk melakukan wawancara tentang proses pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Bisa langsung saja ya, Pak? Siap. Yang pertama, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Ya, selama ini saya dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral. Itu jika dilema etika kita dihadapkan kasus dengan dua pilihan, yang mana satu bernilai benar, yang satunya juga bernilai benar. Jadi dua-duanya ini bernilai benar semua. Sedangkan bujukan moral kita dihadapkan dengan dua pilihan, yang mana satu bernilai benar, kemudian yang satu bernilai salah. Jadi antara dua ini bertolak belakang, yang satu benar semua, dua-duanya benar semua, yang satunya itu satu benar, satu salah, begitu. Oh, ya, betul. Lalu bagaimana Pak Arya menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama yang mengandung nilai kebajikan. Jadi keduanya itu sama-sama benar. Ya, jadi langkah pertama tentunya dengan mengidentifikasi permasalahan ataupun kasus tersebut. Kemudian setelah itu langkah yang berikutnya setelah mengidentifikasi adalah mengumpulkan fakta-fakta kejadian, fakta-fakta kejadian apa yang ada dalam suatu masalah tersebut, kemudian mencari solusi dari fakta-fakta yang terkumpul. Tentunya kita bisa mencari solusi yang terbaik bagi kasus tersebut, tentunya dengan berbagai macam pertimbangan, sehingga solusi itu merupakan solusi terbaik yang kita ambil, begitu itu. Oh, berarti ya langkah pertamanya itu mengidentifikasi kasus tersebut, kemudian mengumpulkan fakta-faktanya, lalu mencari solusi yang terbaik dari semua solusi seperti itu ya, Pak? Nah, Nah, lalu langkah-langkah seperti apa yang bisa Bapak lakukan selama ini? ya, yang pertama jelas mengidentifikasi kasus. Artinya mengidentifikasi itu dengan mempelajari waktu atau kapan terjadinya permasalahan ataupun kasus tersebut, kemudian lokasi atau tempat di mana kejadian itu, kemudian ada juga subjeknya, siapakah yang terlibat dalam permasalahan ataupun kasus tersebut. Kemudian yang berikutnya memanggil kedua belah pihak yang terlibat untuk saling melakukan konfirmasi ataupun juga mengungkapkan fakta-fakta, sekaligus mencari penyebab dan mencari solusi dengan berkolaborasi dengan beberapa pihak terkait. Misalnya kolaborasi antara saya dengan guru, kemudian mungkin juga dibantu dengan komite ataupun pihak lain yang kiranya itu bisa kita pandang dapat memunculkan solusi ataupun dapat memberikan ataupun mengatasi masalah tersebut. Gitu ya, Pak. Langkah-langkahnya. Lalu hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam mengambil sebuah keputusan pada kasus-kasus dilema etika tersebut? Ya, tentunya hal-hal yang saya anggap menjadi satu bahan yang menjadikan pengambilan solusi itu efektif adalah dengan melakukan diskusi kepada pihak-pihak yang terlibat dalam permasalahan tersebut atau berdiskusi dengan pihak-pihak terkait, kemudian mencari alasan mengapa masalah itu bisa terjadi dan juga mencari solusi yang terbaik dari kedua belah pihak itu. Selain itu juga bisa melakukan dialog, diskusi dengan pihak yang bermasalah dengan mengedepankan prinsip kekeluargaan agar dapat menghasilkan satu keputusan atau satu solusi yang dapat diterima oleh semua pihak atau kedua belah pihak dan diikuti dengan pemberian bimbingan secara komprehensif dan kontinu yang tidak menimbulkan perselisihan dari kedua belah pihak itu di kemudian hari. Begitu ya, Pak. Jadi Ya. dengan berdiskusi untuk
mencari solusi yang terbaik untuk keduanya, terbaik Ya, bagi keduanya. Ya. Lalu hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam mengambil sebuah keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tentunya hal-hal yang menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan ini adalah mencari formula terbaik ataupun bagaimana mencari solusi yang berkaitan dengan kedua belah pihak yang efeknya itu bisa kita tekan seminimal mungkin. Efek ataupun resiko itu bisa kita tekan seminimal mungkin, sehingga dari apa yang kita diskusikan, apa yang kita cari akar permasalahan itu menjadikan satu solusi terbaik yang mana solusi itu tidak menimbulkan efek atau resiko efek itu kita tekan seminimal mungkin sehingga bisa diterima oleh kedua belah pihak dengan baik, begitu Ibu. Oh ya, seperti itu. Lalu apa ada sebuah jadwal tertentu atau untuk menyelesaikan sebuah kasus atau langsung diselesaikan di tempat? Ya. Kalau berkaitan dengan jadwal tentu kita tidak menjadwalkan adanya penyelesaian itu. Artinya jika terdapat masalah berarti kita harus segera untuk menyelesaikan masalah itu. Kalau bisa memang hari itu kita selesaikan agar kedepannya itu tidak menimbulkan permasalahan lagi, tidak menimbulkan buntut permasalahan lagi di kemudian hari, sehingga mungkin efeknya itu akan menimbulkan perselisihan yang baru di kemudian hari gitu. Berarti langsung diselesaikan pada saat itu juga ya, Pak? Iya, langsung. Lalu adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil sebuah keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ya, faktor-faktor yang tentunya bisa mempermudah atau membantu kita dalam pengambilan keputusan ini tentunya banyak sekali. Kita bisa berkolaborasi dengan beberapa pihak, dengan Bapak Ibu guru kelas, guru mata pelajaran, karena di sekolah dasar tidak ada guru bimbingan konseling, artinya teman-teman Bapak Ibu guru di sekolah ini juga menjadi satu guru bimbingan konseling di kelasnya masing-masing. Kemudian juga dengan orang tua, dengan siswa lain ataupun juga dengan pihak-pihak dari luar, misalnya dari komite sekolah yang memiliki satu peran penting bagi sekolah ini. Gitu. Seperti itu ya Pak. Lalu dari semua hal yang telah Bapak sampaikan itu, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman dalam mengambil sebuah keputusan dilema etika? Dalam mengambil sebuah keputusan tentu harus mengedepankan asas kekeluargaan, kesepakatan bersama, musyawarah untuk mencapai satu kata mufakat, serta keputusan yang diambil itu dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dilaksanakan oleh semua pihak. Selain itu, komunikasi yang baik antar semua warga sekolah, baik itu guru, kemudian siswa, ditunjang dengan komite sekolah, itu tentu juga dapat mempercepat dalam proses penyelesaian suatu masalah. Gitu. Berarti berkolaborasi dengan warga sekolah ya Pak ya? Ya. Baiklah, terima kasih Pak atas waktunya. Semoga